Berjumpa lagi di dalam Renungan Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dari kitab Kejadian 31 ayatnya 43 sampai ayat 55. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sang saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed. Dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, "Inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi saksi bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita." Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Iskak ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tanah tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Seringkali kita tidak percaya bahwa Allah dapat menolong kita keluar dari permasalahan, dan karenanya kita sering tidak meminta pertolongannya. Bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang penuh anugerah. Bahkan ketika kita tidak minta pertolongannya, Ia tetap memberikan jalan keluar yang indah bagi kita yang melampaui pikiran kita. Ketika Yakub melarikan diri dari Laban, ia tidak percaya bahwa Allah akan melepaskan dirinya dari maut. Namun tanpa diketahui, Allah telah terlebih dahulu menolong hambanya itu dengan cara memberi peringatan kepada Laban agar tidak melakukan yang buruk terhadap Yakub. Ketika Laban dan Yakub bertemu, pertolongan Allah menjadi nyata. Alih-alih melakukan hal yang buruk kepada Yakub, Laban justru mengajak Yakub untuk mengikat perjanjian. Perjanjian yang dilakukan pun merupakan suatu perjanjian yang bersifat setara, di mana kedua pihak yang mengadakan perjanjian merupakan orang yang sederajat kedudukannya. Artinya, kini Laban telah melihat Yakub sebagai orang yang mempunyai kedudukan yang setara dengan dia. Atas perjanjian itu, Laban dan Yakub mendirikan tugu. Jika di Betel, Yakub mendirikan tugu sebagai peringatan ketika Allah menampakkan dirinya ke dalam mimpi. Maka tugu yang dibangun bersama Laban ini berfungsi sebagai saksi antara Laban dan Yakub, yaitu bahwa mereka berdua tidak akan melewati tanda-tanda tersebut dengan tujuan jahat terhadap pihak yang lainnya. Akhirnya perseteruan antara Laban dan Yakub berakhir damai, dan ini semua terjadi karena Allah secara langsung melakukan intervensi dengan cara memberi peringatan kepada Laban. Kita bisa melihat bahwa Allah menggerakkan hati Laban, yang kemudian Laban memilih jalan damai sebagai solusi yang terbaik antara dirinya dengan Yakub.
Memang kita ketahui bahwa jalan damai adalah satu-satunya pilihan yang paling tepat di saat kita menghadapi pertikaian dengan orang-orang di sekitar kita. Di dalam memilih jalan damai, di situ terkandung suatu pemulihan hubungan. Dengan memilih jalan damai, di situ ada berkah bagi setiap orang. Kiranya melalui perenungan ini kita pun juga menjadi pribadi-pribadi yang akan memilih jalan damai saat kita menghadapi pertikaian dengan orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.